Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu mulai, silakan dicek kerapiannya. Silakan berdiri dulu, seragamnya dirapikan. Barangkali ada sampah di meja, di bawah meja, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan bacaan doa. Ketua kelas, Mbak Asri, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati dan mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Asri sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Hari ini sepertinya formasinya masih kurang lengkap ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Denis. Oh, Denis kenapa Denis? Sakit. Oke, saya absen sebentar ya. Aisyah Putri? Oke. Anindya Molek? Atika Nadifa? Dewi Melana? Duratul Bahia? Kemudian Fatimah? Oke. Fiska Adelia? Muhammad Aflah? Muhammad Tantra? Oke. Putri Sulastri? Oke, berarti yang tidak masuk hanya Deni saja. Ya. Oke. Hari ini saya buka dulu PPT-nya Bu Tuti ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya Ibu akan mengingatkan kembali tata tertib di pembelajaran Ibu, bahwasannya jika nanti ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke. Kemudian jika ada teman kalian yang bicara atau presentasi, kalian harus mendengarkan dengan baik dan tunggu giliran. Dan Ibu mengingatkan kembali jangan sampai kalian membuat gaduh. Bisa dipahami? Nah, oke. Seperti biasanya Ibu akan memberikan video motivasi pada hari ini. Silakan diperhatikan motivasi pada hari ini ya. Ya. Ada hiu. Paus ya. Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Bersama tim kita menjadi kuat. Oke, ada satu lagi. Nah, bersama tim kita akan jadi pemenang. Nah, oke ya, dari video barusan ya yang baru kita lihat bersama-sama, ada 3 poin yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, bersama tim kita bisa menghadapi tantangan yang besar. Meskipun tadi penguinnya itu kecil-kecil, tapi dia bisa mengalahkan paus ya tadi kan, paus yang besar. Yang kedua, bersama tim kita juga bisa menjadi kuat.
semut tadi bisa jadi kuat meskipun dia makhluk yang kecil. Yang ketiga, bersama tim tadi ada apa tadi? Kepiting ya? Ada kepiting, kita akan menjadi pemenang. Nah, hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini adalah dalam bekerja sama itu kan kita sudah pernah mendengar ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah salah satu hikmah dari bekerja sama. Selanjutnya, oke, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai apa pertemuan kemarin? Harta, modal, utang ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai mekanisme debit kredit. Bahkan kita menggunakan 5 jari kita supaya kita lebih mudah memahaminya. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa sih debit kredit itu? Oke, silakan Mas Afla. Apa debit kredit itu Mas Afla? Debit dan kredit adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi. Oke, debit dan kredit itu adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan Mbak Astri. Debit digunakan jika terjadi kenaikan aktiva dan pengurangan kewajiban. Sedangkan kredit digunakan jika terjadi penurunan aktiva dan penambahan modal. Oke, debit tadi digunakan jika terjadi kenaikan aktiva atau harta, sedangkan kredit tadi digunakan ketika adanya pengurangan ya Mbak ya. Ya, bagus sekali. Nah, debit berada di posisi sebelah mana kemarin? Sebelah kiri, sedangkan kredit berada di sebelah kanan. Oke, hebat sekali. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah belajar mengenai analisis bukti transaksi ya? Iya kan? Nah, kira-kira dari sini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kira-kira atau ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, akun mana saja yang memiliki saldo normal debit? Ocha Tina ya? Oh, Ocha dulu ya Ocha. Yang memiliki saldo normal debit apa Mbak? Akun yang bersaldo normal kredit adalah harta atau aktiva dan beban. Ya, yang bersaldo normal debit, harta atau aktiva dan juga beban. Sekarang yang kedua, akun, kalau tadi kan akun yang bersaldo normal debit, sekarang akun yang bersaldo normal kredit. Siapa yang bisa menjawab? Atika? Oke, silakan Mbak Atika. Akun yang bersaldo normal kredit adalah utang, modal, dan pendapatan. Oke, akun yang bersaldo normal kredit adalah utang, modal, dan pendapatan. Kita harus ingat 5 jari ini, ya kan? Mana akun yang harus di debit, mana akun yang harus di kredit. Oke, ini juga materi kita kemarin ya, yaitu tentang siklus akuntansi. Bahwasanya setelah adanya transaksi dibuktikan dengan bukti transaksi, maka ada yang namanya jurnal. Nah, Ibu punya pertanyaan di sini. Coba kalian sebutkan jenis transaksi yang pernah kalian lakukan. Kira-kira transaksi apa saja? Pembelian. Oke, pembelian ini, pembelian gacoan, tisu, Indomaret. Oke. Sudah. Jadi ada transaksi pembelian tadi disebutkan sama Mbak Astri ya. Ada transaksi pembayaran, beban PDAM dan lain sebagainya. Itu adalah transaksi-transaksi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari transaksi tersebut maka harus di jurnal. Apakah kalian pernah mendengar istilah jurnal sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Ika? Oh iya, saat tadi kita sudah bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa ya jurnal itu? Kira-kira ada yang sudah tahu?
Belum tahu ya? Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai jurnal di perusahaan jasa, yaitu jurnal umum. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh transaksi sesuai dengan saldo normal perusahaan jasa dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memproses entry pencatatan jurnal umum perusahaan jasa dengan benar. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar bagaimana cara memproses pencatatan pada jurnal umum? Supaya kalian tahu apakah perusahaan kamu itu ketika terjadi transaksi apakah harus dicatat di debit, apakah harus dicatat di kredit. Nah, itu akan berguna ketika kelak kalian akan bekerja, terutama ketika jadi seorang akuntan atau ketika kalian menjadi seorang pengusaha atau owner sendiri, seperti itu ya. Oke, Ibu akan beri waktu 5 menit. Sebelumnya kalian silakan membaca dulu buku atau modul dari modul yang kalian bawa. Nah, sudah bawa buku semua kan di situ? Nah, kemarin juga Ibu sudah membagikan. Silakan dibaca terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jurnal umum. Ada di halaman berapa jurnal umumnya? 22. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Diangkat kepalanya biar tidak sakit. Baca dulu ya. Ya, 5 menit. Masih kurang sedikit waktunya ya. Iya, Inggrisnya. Ya. Sudah bacanya? Sudah ya? Oke. Kalau kalian sudah membaca tentang jurnal umum, berarti sudah kenal dong yang namanya jurnal umum itu apa. Ayo, ada yang bisa menjawab di sini? Apa itu jurnal umum? Masih ragu-ragu? Ya, silakan Mbak Emma. Jurnal umum itu apa? Oke, saya tampilkan aja ya. Nah, ini
Jadi jurnal umum itu adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan dari bukti transaksi. Nah, yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jadi pencatatnya harus urut secara kronologis. Antara tanggal 1, 2, 3, tidak boleh habis tanggal 1, tanggal 30, tanggal 2, atau tanggal 3, gitu tidak boleh. Jadi harus urut, seperti itu ya. Oke. Kemudian, apa sih fungsi dari jurnal umum? Ada 5 fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi historis, fungsi pencatatan. Ya kan di buku kalian sudah dijelaskan ya masing-masing fungsi ini. Ada fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Ya. Nah, di salah satunya saya jelaskan salah satunya saja ya. Kalian kan sudah membaca tadi. Fungsi historis di mana di dalam pencatatan harus sesuai dengan urutan waktunya, tidak boleh diacak. Fungsi pencatatan artinya dia mencatat seluruh transaksi. Nah, oke, selanjutnya bentuknya bagaimana jurnal umum itu? Saya tampilkan ya, ini bentuk dari jurnal umum. Ya, terdiri dari berapa kolom kalau di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 ada penomorannya ya. Yang satu itu adalah halaman. Artinya apa? Jurnal umum itu biasanya berlembar-lembar. Jadi halaman 1, halaman 2, nanti diisikan seperti itu. Kemudian kolom tanggal berisikan bulan dan tanggal transaksi itu berapa. Yang ketiga, nomor bukti transaksi. Jangan lupa ditulis. Setiap transaksi atau setiap bukti transaksi tersebut ada nomornya, ada kodenya. Silakan ditulis di situ ya. Yang keempat adalah keterangan. Artinya apa? Nama akun yang didebit ataupun yang dikredit nanti ditulis di kolom keterangan. Ref, ini nanti gunanya ketika kalian akan memindahkan ke buku besar. Tahapan selanjutnya dari jurnal umum, habis itu buku besar. Yang kolom ke-6 berarti 6 dan 7 itu untuk nominal. Mana yang harus didebit, mana yang harus dikredit. Oke, bagaimana Bu caranya? Nah, Ibu juga punya video mengenai bagaimana cara pencatatan di jurnal umum. Saya bukakan ya di sini. Tentang video, silakan diperhatikan dengan baik. Video mengenai jurnal umum. Silakan diperhatikan ya. Sudah. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada
agak menjorok ya cara penulisannya yang dikredit ya. Ini ada contoh mengenai jurnal umum. Nah, sudah ya. Oke. Kita kembali ke PPT-nya Bu Tuti. Nah. Jadi video tadi mengenai bagaimana cara kita menempatkan posisi mana yang harus didebit dan mana yang harus dikredit. Perlu diingatkan Bu Tuti bahwasanya ketika kita menulis transaksi yang kredit itu agak menjorok ke dalam ya. Jadi jangan diluruskan dengan yang debit. Oke. Bu Tuti juga punya kasus di sini saya tampilkan ya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan mau menjawab silakan angkat tangan. Silakan dibaca dulu. Jadi saya bacakan dari sini ya. Pada tanggal 13 Desember 2021, Salon Cantik telah menyelesaikan sebuah pekerjaan rias karnaval sebesar 6 juta rupiah dibayar tunai oleh customer. Bagaimana transaksi tersebut dicatat? Nah, sebelah kanan tersebut sudah ada bukti transaksinya. Kira-kira gimana ini harus nyatetnya? Mana yang harus didebit, mana yang harus dikredit? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Emma, silakan. Sebelumnya dalam membuat jurnal umum, kita harus memperhatikan bahwa akun mana yang harus didebit dan dikredit agar tidak terjadi kesalahan. Oke, terus? Dalam kasus tersebut, seharusnya akun pendapatan bertambah di sisi kredit dan akun kas bertambah di sisi debit. Oke. Yang lainnya bagaimana? Setuju dengan jawabannya Mbak Emma? Setuju. Dari kasus di depan, yang harus didebit adalah kas karena kasnya bertambah. Dia mendapatkan pendapatan secara tunai, dibayar tunai sama customernya. Kemudian akun yang dikredit adalah akun apa tadi? Pendapatan. Karena pendapatan bertambah terletak di sisi kredit. Ini sih Mas. Oke, itu ya. Nah, Ibu juga punya beberapa kasus yang lainnya, tapi kalian mencoba untuk mengerjakan secara berkelompok. Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, 5 kelompok, setiap kelompok ada 5 siswa. Ya, silakan dilihat di depan dan silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, minta tolong kursinya jangan digeser ya, tapi diangkat saja kursinya. Diangkat pelan-pelan ya. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, buku dan alat tulisnya di bawah.
Oke. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, Ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD ini. Kerjakan dengan baik dan benar, ya. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu, ya. Kelompok 3, kelompok 2, sama-sama kelompok 5 dan kelompok 5 nggih, kelompok 4. Silakan dikerjakan. Oh. Oh, di bawah juga. Sebentar ya. Silakan diisi nama kelompoknya terlebih dahulu. Didahulukan itunya, ya. Jangan kaget. Ininya tadi di mana yang satu? Tidak di bawah. Enggak. Kita tadi bawah soalnya. Enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Sudah. Oh ya, sudah. Sudah Mbak Atika, sudah. Semangat. Ya, yang ini saja. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, ya. Sudah ditulis. Nah, ini silakan dikerjakan dengan baik yang ini saja, ya. Jurnal umum dibuka, yang jurnal umum. Ini saja. Nah, ini ya. Nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Silakan didiskusikan. Dilepas aja soalnya biar enak diskusinya, biar nggak balak-balik gitu. Boleh dilepas. Ini boleh dilepas mbaknya itu, biar nggak buka nutup ya. Ini kan lembar jawabannya, nanti bisa dipasang lagi. Ini kan yang didiskusikan kan sama teman-teman kalian. Mulai dari transaksi yang pertama dan sampai yang ke-10 ya. Iya, nanti jawabnya di sini. Enggak pakai. Sama-sama. Dikerjakan dengan baik ya, waktunya masih lama soalnya ya. Baru mulai dua. Oh jangan. Sampai besok nggak pulang nanti ini. 20 menitan nanti. Oke ya. Atau mungkin sini Mbak lebih dekat sama temannya juga enggak apa-apa ya. Halo? Oh iya, nanti presentasi juga. Nah. Boleh bagian tulis yang sana. Dalam? Enggak apa-apa, wis. Semuanya juga enggak apa-apa. Nggak cepet lah anak kok gitu ya. Oke, silakan didiskusikan. Boleh. Ini saya taruh sini aja ya. Sama-sama. Gantian nulisnya. Semangat Tika. Tika mah kurang enak badan ya. Ada kesulitan? Baru mulai ya betul. Sesuai yang dijelaskan bukan.
Kalau ada pertanyaan bisa tanya sama Bu Tuti ya. Ya, kas. Kalau di atas 1 juta itu ikut kas bank sesuai dengan peraturannya di sini. Salam cantik. Dia punya kebijakan kalau pengeluarannya di bawah 1 juta pakai dana kas kecil. Kas yang kecil artinya kas itu selalu tersedia di bendaharanya. Tapi kalau di atas 1 juta berarti dia pakai kas yang ada di bank. Kan nggak mungkin kalau perusahaan itu pegang uang banyak semuanya dipegang secara tunai, kan nggak mungkin, pasti ada di bank. Jadi peraturannya kalau transaksinya lebih dari 1 juta dia pakai kas di bank. Seperti itu ya. Oke. Lancar, ada kesulitan? Lancar. Ya. Dalam? Tidak perlu. Nanti saja. Ya, sama. Tapi kalau ada kesulitan boleh tanya sama Bu Tuti ya. Bu Tuti muter di sini. Tantra. Nanti kalau maju perwakilan aja enggak apa-apa ya. 2 orang. Ada yang nulis di situ. Sudah saya siapkan. Ya, silakan dibagi tugas. Kepalanya diangkat. Wih. Kepalanya pusing dah. Dikerjakan baik dengan baik. Ya. Masih lama waktunya. Sekarang jam berapa sih? Jamnya sama. Sama ya. Ayo statuin. Kak balance anu cakap boleh. Mana yang harus tepi? Iku Eka. Oke, gantian. Transaksi sudah sampai transaksi nomor berapa? Nomor 5. Oke, silakan bacakan dengan baik. Transaksi nomor 5 itu ada transaksi apa? Pengeluaran kas apa penerimaan kas? Harganya berapa? Oke. Sudah transaksi nomor? Transaksi ke berapa? 4. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Waktunya masih lama ya. Transaksi ke 5. Ada apa transaksi ke 5 itu? Itu transaksi secara kredit. Ya. Faktur bukti transaksi. Iya. Iya, dia sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayar. Layak dicatat sebagai piutang. Nulisnya sudah itu menjorok ke dalam yang kredit. Ya, betul. Kenapa? Oh, salah. Enggak apa-apa, distipu aja. Oh. Kas kecil harus dikredit 750.000 gitu saja, enggak apa-apa. Ya. Oke, sama-sama. Semuanya. Nanti
nanti kalau maju nanti saya itu kalau presentasi nanti saya beri itu lagi. Iya. Perwakilan saja enggak apa-apa. Nggih, sama-sama. Nih kelompok lainnya membantu apabila nanti ada pertanyaan silakan bantu untuk menjawab juga enggak apa-apa. Yang penting kerjasamanya. Sama hanya kata tadi ya motivasi harus kerjasama. Itu penting. Masih kurang 10 menit lagi. Dicek kembali jawabannya ya. Masih dicek sama Salsa. Oke, silakan. Apa itu jorok? Hati-hati nduk, nanti jatuh, hati-hati. Pecah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Aman, nggih? Perlengkapan nggak sih? Perlengkapan Sebenarnya mudah ya kalau kita sering latihan ya kayak gini ya. iya pas kecil. Iya. Kalau kita bingung biasanya kalau tak balance, makanya kita harus teliti dalam menulisnya. Ya, silakan dicek kembali, waktunya masih kurang 10 menit lagi. Nama kelompoknya tadi sudah ditulis apa belum? Oh ini belum ditulis. Nomor buktinya, silakan dilengkapi nomor buktinya. Kenapa Distipo? Ada yang salah? Iya buat yang salah. Salah penulisannya. Nggak apa-apa. Masih belajar ya? Iya. Evar. Ya, dicek kembali jawabannya. Oh kan? Iya sih. Apa poinnya? BKK berarti bukti kas keluar. BKK. Kalau BKM bukti kas masuk. V itu data kas kecil. Di mana sih yang ada V-nya itu? Tergantung kodenya. Oh iya, V itu dia untuk apa namanya dana kas kecil. Jadi di salon cantik ini jika ada pengeluaran di bawah 1 juta sampai 1 juta, dia menggunakan dana kas kecil. Tapi kalau dia pengeluarannya di atas 1 juta, dia menggunakan kas bank seperti itu ya. Dia menggunakan kas bank. Kan nggak mungkin kalau apa namanya bendahara perusahaan itu megang semua transaksi, uangnya dipegang tunai semua kan nggak mungkin. Pasti ada yang masuk di bank. Dicek kembali jawabannya ya, 5 menit lagi untuk diskusinya waktunya selesai ya. Dicek kembali jawabannya. Tanggalnya kebalik ya. Nggak apa-apa, masih awal nggak apa-apa. Kalau kita sering latihan seperti ini, nanti mengerjakannya juga semakin mudah. Kita diskusikan dulu. GWS ya Ika. Mudah kan ngerjakannya? Ya. Oke, dicek kembali.
Barangkali nomor diktinya ada yang salah atau penulisan nominalnya kurang nolnya, silakan dicek kembali ya. Belum saya koreksi. Dicek kembali ya jawabannya. Masih kurang 5 menit lagi. Kita berakhir. Pajalnya di 4. Cek kembali jawabannya ya. Setelah ini kita break dulu, es breaking dulu biar semangat lagi ya. Oke. Masih kurang 5 menit. Peralatan. Bedanya apa sih peralatan sama perlengkapan? Kalau peralatan itu tidak bisa habis, tapi bisa disusutkan. Contoh mesin, ya kan, komputer itu peralatan. Kalau salon apa peralatannya? Apa rek? Hair dryer itu namanya, mesin catok dan lain sebagainya. Tapi kalau perlengkapan itu habis pakai, bahan habis pakai, sabun, sampo kalau di salon ya. Oke. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Enggak. Ya dilanjutkan dulu, Ada yang sudah selesai, ada yang belum, dilanjutkan dulu ya. Yang lainnya dicek dulu ya, ada teman kalian yang masih belum selesai, ditunggu dulu ya. Apa? Iya, bisa nanti kalau dari SMK kerja di bank juga bisa. Mau melanjutkan juga bisa. Silakan dalam. Oke, silakan tanya. Ada apa? Di depan nih sama nanti saya jelaskan lagi. Biar sama-sama dia nggak ngulang ya. Saya jelaskan sama teman-teman ya. Dicek kembali aja jawabannya. Nunggu kelompok 1 dulu ya teman-teman. Nanti Oke, yang lainnya mungkin volume untuk diskusinya direndahkan dulu ya, karena ada teman kalian yang masih belum selesai ya. Tentang 2 transaksi ya. Kelompok 3 sudah selesai. Dicek lagi. Kelompok 4 sudah selesai juga. Sudah. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 5 sudah dicek kembali. Ya, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 ya. Oke. Nih, ayo, kurang 1. Hati-hati kalau menulis nominalnya, nanti kurang nolnya salah. Meskipun jurnalnya benar, tapi kalau nolnya kurang tetap salah ya. Masa 1 juta sama 100.000 sama? Beda. Padahal selisih nolnya 1. Oh iya, harus tetap konsentrasi.
Udah ya. Kita kasih kurang 1. Baca langsung ininya aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman sudah selesai semua sepertinya ya. Sebelum kita lanjut presentasi hasil diskusi kalian, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat kalian tumbuh lagi. Oke, Putri punya ice breaking tepuk akuntansi. Nah, tolong diperhatikan terlebih dahulu ya. Tepuk akuntansi, prok, debit, prok, kredit, balance ya. Supaya kalian ingat kalau kita itu dalam mengerjakan jurnal harus balance. Kalau nggak balance berarti harus ada yang perlu dikoreksi. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk akuntansi, debit, kredit. Oke, saya tambah lagi itu 1 kali tepuk akuntansi. Kalau misalkan 2 kali tepuk akuntansi, sebentar, berarti debitnya 2 kali. Debit, kredit, balance. Seperti itu ya. Mungkin sambil berdiri biar agak semangat. Silakan berdiri. Oke, kursinya diangkat. Kursinya diangkat ya. Oke, sekali lagi. 1 kali tepuk akuntansi, debit, kredit, balance. Sekarang 2 kali tepuk akuntansi, debit, kredit, balance. 100 kali tepuk akuntansi. Enggak. Oke, tepuk semangat. Ada lagi. Gimana asli yang tepuk semangat yang bagus? Gimana? Oh, semangat 1. Ayo, diingat. Nah, kayak gitu ya Astri ya. Ulangi. Semangat 1. Kosong. Semangat 2. Semangat 3. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Kita mulai dari kelompok 1 saja ya yang maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Mungkin ada yang mewakili, siapa yang maju ke depan? Sudah disiapkan Bu Tuti bentuk jurnalnya. Mungkin Mbak Dewi. Ya, silakan ditulis. Yang ini coba dulu ya. Tutup situ. Oke, yang lainnya diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Nanti juga kalian kan bergantian ya. 1 kelompok cukup 2 transaksi saja ya. Berarti kalau kelompok 1 transaksi 1 dan 2, kelompok 2 transaksi 3 dan 4, kelompok 3 transaksi 5 dan 6, dan seterusnya sampai pada transaksi ke-10. Oke, silakan diperhatikan dulu. Barangkali nanti ada yang bertanya atau menanggapi, Ibu persilahkan. Ya. Ini yang maju kelompok 1 dulu. Ini bisa Mbak spidolnya, barangkali ganti. Tes.
Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Misi ya, penghapus. Bentar, nanti giliran kelompok 2, kelompok 1 dulu. Sudah? Tolong dijelaskan dulu Mbak Dewi itu kenapa kok harus apa? Itu artinya apa? Silakan. Nah, di depan sini enggak apa-apa. Mungkin ditemani temannya satu. Ayo silakan, enggak apa-apa. Sini. Oke. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya tolong diperhatikan. Ini kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya transaksi berapa? 1 dan 2. Oke, gimana Mbak? Transaksi 1 mana yang harus didebit? Utang bebannya harus debit 7.500. Ya, kas bank itu masuk lagi 7.500. Oke, terus? Oke. Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi? Oke, dari kelompok 2 sama Nggih. Sebentar. Nggih, silakan. Mengapa pada transaksi kedua itu akun yang dikredit itu kas kecil? Kenapa bukan kas bank? Kenapa transaksi yang kedua itu Bukan kas. yang dikredit kas kecil bukan kas bank? Kenapa Mbak? Ya. Karena transaksi yang kedua pengeluaran kas di bawah 1 juta rupiah sehingga dicatat di dana kas kecil sesuai dengan kebijakan akuntansi. Oke, jadi sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Kalau pengeluaran di bawah 1 juta itu menggunakan dana kas kecil. Bisa diterima jawabannya Mbak? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Mungkin langsung di teman-temannya ya. Kelompok 2 transaksi yang ketiga dan transaksi yang keempat. Oke. Yang lainnya diperhatikan dulu. Yang ini bisa. Serah. Nah, Amit. Sama-sama.
Sudah? Oke, silakan dijelaskan dulu, Mbak. Dari transaksi ketiga itu apa yang didebit? Teman-teman silakan diperhatikan dulu ya. Pada transaksi ketiga, kas bank masuk ke debit dan piutang masuk ke kredit. Oke. Pada kas bank masuk ke debit ada 2 juta dan piutang ke kredit juga 2 juta. Pada transaksi keempat, ada akun piutang beban masuk ke debit dengan 700.000 dan kas kecil juga masuk ke kredit 700.000. Oke. Bisa diterima jawabannya kelompok 2? Bisa. Ada yang ditanyakan atau menanggapi, silakan. Mungkin dari kelompok dari kelompok 1. Silakan. Ingin bertanya, mengapa transaksi nomor 3 akun yang dikredit piutang bukan akun pendapatan? Oke, kenapa akun yang dikredit itu yang didebit itu Yang dikredit piutang bukan pendapatan? Silakan dijawab barangkali. Karena transaksi nomor 3 merupakan pelunasan piutang dari Nyonya Lia sehingga akun piutangnya berkurang dan harus dikredit. Terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dilanjut kelompok 3, transaksi yang ke-5 dan transaksi yang ke-6. Oke, ini Mbak spidolnya. Persiapan kelompok 4 ya. Nah. Enggak apa-apa. Nggih. Oke, silakan dijelaskan dulu sama teman-temannya. Yang lainnya tolong diperhatikan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengungkapkan jurnal umum dari kelompok saya. Yang nomor 5, akun yang mengandung piutang jasa dan pendapatan. Piutang jasa masuk ke debit dengan jumlah 8 juta sama dengan pendapatan masuk ke kredit dengan jumlah 8 juta. Oke, selanjutnya. Nomor utang yang nomor 6, akun yang berpengaruh utang usaha dan kas bank. Utang usaha masuk di debit dengan nominal 3.500.000 dan kas bank masuk di kredit dengan nominal 3.500.000. Oke. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya ingin menanggapi, Bu. Oke, silakan berdiri Mas Tantra. Ada tanggapan dari kelompok 4 ya? Oke, silakan. Ya, dari kelompok. Oke. Mohon maaf, kami mau menanggapi presentasi dari kelompok 3. Kami setuju dengan jawaban kelompok 3 bahwa jika salon cantik menyelesaikan pekerjaan akan tetapi belum dibayar, maka akun yang didebit adalah piutang, sedangkan yang dikredit adalah pendapatan. Sudah. Terima kasih atas tanggapannya Mas Tantra. Yang lainnya ada yang ingin menanggapi lagi atau ingin bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah. Silakan kembali ke tempat. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang giliran kelompok 4. Ya. Kita kelompok 4. Oke. Ya, berdua saja enggak apa-apa.
Persiapan kelompok 5 ya. Silakan siapa yang ingin mewakili ke depan. Kalau tidak cukup nanti yang atas dihapus saja ya. Rp1.500.000. Nolnya terlalu banyak itu. 1.500.000 ya. Ya. Oke, silakan dijelaskan teman-teman. Pada tanggal 7, terdapat akun perlengkapan dan kas kecil. Untuk perlengkapan masuk ke dalam debit dengan sejumlah uang 250.000. Untuk kas kecil masuk ke dalam kredit dengan jumlah uang 250.000. Untuk tanggal 8, akun yang berpengaruh adalah utang usaha dan kas bank. Utang usaha masuk ke dalam debit dengan uang 1.500.000. Kas bank masuk ke dalam kredit dengan uang 1.500.000. Oke, silakan. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi atau yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 3 silakan berdiri, Mbak. Oke. Mau menanggapi atau bertanya? Oh, bertanya. Oke, silakan. Silakan. Saya Sadwi mau bertanya kepada kelompok 4, mengapa transaksi 8 akun yang dikredit adalah kas di bank, bukan kas kecil? Karena transaksi nomor 8 nominalnya di atas 1 juta, sehingga akun yang dikredit adalah kas di bank sesuai dengan kebijakan akuntansi dari Salon Cantik. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi transaksinya masih di bawah 1 juta, pakai kas kecil. Kalau yang transaksi ke-8, di atas 1 juta, sehingga dia pakai kas bank. Oke, oplos untuk kelompok 4. Silakan kembali ke kelompok 4. Oke, terakhir kelompok 5, silakan saya hapus dulu ya yang atas ini, enggak apa-apa. Sebenarnya kalau dalam prakteknya itu kita pakai halaman yang kedua, gitu ya. Tapi enggak apa, ini kita hapus dulu ya yang atas. Nanti kelompok 5 nulis yang di atas ini aja. Silakan siapa yang mau mewakili? Mbak Astri, Mbak Ocha, oh, Nalira. Oke. Transaksi 9 dan 10. Oh, boleh, silakan ini. Ya, mungkin habis. Ini ada 4. Diperhatikan yang di depan ya.
Loh. Sudah? Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Kelompok lain minta tolong diperhatikan. Ini ada kelompok 5. Oke, jadi di yang kasus yang ke-10 kas banknya di debit 8 juta, piutangnya dikurangi 8 juta juga. Bisa diterima jawabannya teman-teman? Bisa. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Oke, aplaus untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 minta tolong dikumpulkan tadi LKPD-nya. Ya. LKPD-nya dikumpulkan, akan saya nilai. Kelompok, ya, enggak apa-apa. Aja. Itu kelompok 2. Oke. Sama-sama. Kelompok 5, kelompok 4 sudah? Sudah ya, sudah dicatat. Oke, kita sudah presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1 sampai pada kelompok 5. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa akun dalam perusahaan jasa. Tadi ada akun apa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama. Ada akun apa saja tadi? Peralatan, ada kas kecil, ada kas besar, kas bank, terus piutang usaha, utang beban, apalagi pendapatan, sudah semua. Perlengkapan, oke, itu adalah contoh-contoh akun yang ada di dalam perusahaan jasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana proses entry jurnal umum. Dari bukti transaksi kita analisis mana yang harus di debit, mana yang harus di kredit, sesuai dengan apa? Mekanisme debit kredit. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, Bu Tuti akan memberikan kuis interaktif dari Quizizz. Tolong disiapkan HP-nya. Ya, tolong disiapkan HP-nya. Saya bagi link, silakan dikerjakan sebagai nilai harian kalian, nilai tugas kalian hari ini. Bentar ya. Sudah disiapkan HP-nya? Masih itu ya. Silakan coba di-scan barcode di depan. Kalau sudah ter-scan, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Sudah bisa masuk? Jaringan. Sudah disiapkan semuanya? Sudah nyekan semuanya? Sudah apa belum? Sudah bisa? Ngelak. Sudah ya? Oh, scan lagi. Kalau
Kalau sudah nyeken mulai, tekan mulai ya. Baik. Sudah. Buka. Oke. Ya, tulis namanya. Bisa masuk? Oke. Jaringannya jelek. Tina sudah selesai. Tina. Ini posisi yang nilainya ya. Oh, oh. Mahasiswari. Siapa yang posisi di atas, paling atas ini siapa? Sementara mahasiswari yang memimpin. Iya, Fiska. Iya, iya, iya. Hasilnya langsung bisa terlihat di depan. Iya. Yo, kamu posisi berapa? Tidak apa-apa, besok belajar lagi atau yang salah. Di itu paling Mbak, di bawah, belum ke scroll. Kamu sudah selesai? Sudah selesai? Posisi berapa kamu? Posisi 3. Sudah ya, mungkin nggak kelihatan karena di bawah. Ini masih ada teman kalian yang masih mengerjakan, masih kurang 3. Malah sudah selesai semua? Sudah? Oke, seru ya hari ini ya? Lagi? Oh, besok pertemuan selanjutnya kita akan main seperti ini lagi ya. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman kalian yang menduduki 3 peringkat ke atas ya. Selamat bagi kalian semua. Oke. Ya. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Kemudian saya bukakan lagi. Oh, sebentar saya tutup dulu ya.
Besok kita akan main seperti ini lagi, tenang. Saya selesaikan dulu, akhiri. Ya. Oh, belum. Oke ya. Selanjutnya sebagai bahan refleksi, Ibu juga minta tolong kalian untuk men-scan barcode yang di depan sebagai bahan refleksi. Perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang jurnal umum bagaimana? Senang? Sedih? Senang ya? Seru ya? Oke. Kemudian apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Mulai apa tadi? Pengertian jurnal umum. Terus apa? Tadi yang ada 5. Fungsi jurnal umum. Oke. Silakan diisi refleksinya pada Google Form yang telah disediakan Ibu. Oke, diisi dulu ya refleksinya. Di refresh dulu. Refresh, isi ya. Bisa. Apa ini? Di logout. Refresh. Ya, nyekan lagi yang itu. Masuk pieces lagi dah. Ya kan? Terserah. Bagaimana perasaanmu? Nah. Oh, enggak mau, Kak. Kok enggak mau? Iya, ini kok enggak mau. Ini bisa, ini tidak bisa. Di refresh dulu katanya teman tadi, di refresh dulu, disilang dulu. Riwayatnya dihapus dulu, biar tidak kedetek quizesnya yang tadi. Enggak apa-apa, masalah. Gimana? Sudah. Iya, itu aja. Ini. Sama tulis aja. Apa sih? Oh. Enggak apa-apa dikerjakan itu. Diisi, laporannya nanti di situ. Silakan diisi. Yang ini loh, yang ini. Ya, silakan diisi. Iya. Ditunggu sama Bu Tuti, enggak apa-apa, waktunya masih ada. Diisi ya. Di itu Mbak, di refresh. Bisa, lewati iklan. Oh, ada iklan. Gak premium. Sekarang jamnya benar tak? Benar ya? Iya. Nggak bisa masih ngelah. Apa, sabar. Waktunya masih ada. Sudah diisi refleksinya? Ada yang belum? Belum. Oke, ditunggu sama Bu Tuti. Silakan diisi dulu ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Silakan diisi dulu. Sampun? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya dimasukkan kembali ke dalam tas. Oke. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai jurnal
umum, pengertiannya, fungsi. Kemudian kita juga tadi sudah mencoba menyelesaikan kasus secara bersama-sama, diskusi mengenai jurnal umum. Dan kalian juga sudah aktif dalam kegiatan diskusi tadi, ada yang bertanya, ada yang menanggapi, dan lain sebagainya. Nah, ya, kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari siklus akuntansi. Setelah tahapan pencatatan yaitu jurnal umum, kita akan ke posting buku besar ya. Tolong disiapkan nanti di rumah untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang posting buku besar. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada siang hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Gimana tadi kuisisnya? Seru? Seru. Minggu depan kita akan bermain seperti ini lagi kuisisnya. Oke, disiapkan ya. Silakan belajar lagi di rumah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya minta tolong ketua kelasnya untuk menutup doa di akhir pelajaran ya. Silakan dipimpin lagi temannya untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sampai siang bermanfaat. Oke, silakan dipimpin Mbak Astri. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat 10 angka 2.